Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah mengikuti kandidat turnamen, beberapa pemain mulai aktif lagi kawan, seperti Richard Rapport dan Fabiano Caruana yang bermain di Bundesliga 2022. Saya kurang mengerti kawan format dari turnamen catur Bundesliga ini, karena turnamen ini tidak memakan waktu yang langsung selesai satu waktu seperti 1 minggu, 10 hari, atau 1 bulan sekaligus menyelesaikan tahap turnamen. Tidak seperti itu kawan. Turnamen ini terpotong-potong waktunya. Untuk jelasnya format turnamen ini mungkin nanti kalian bisa langsung ke website resminya langsung. Nanti linknya ada di kolom deskripsi, saya cantumkan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya ambil permainannya Richard Rapport kawan. Game dari Fabiano Caruana juga cukup bagus tapi cukup panjang melawan Hans Niemann. Fabiano Caruana memenangkan saat pegang hitam. Tapi kita akan ulas permainannya Richard Rapport saja yang hanya berlangsung 35 langkah kawan. Tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Dan temanya juga menarik bagi kawan-kawan pemula yang ingin berkreasi dengan pembukaan. Tidak melulu Italian Game, Ruy Lopez, atau Sicilia. Kali ini temanya adalah pembukaan yang sangat jarang dimainkan oleh pemain, apalagi pemain level atas. Oke, lawannya kali ini adalah Jonas Bullbjerg asal Denmark, seorang Grandmaster muda. Ini seumuran dengan Vincent Keymer, Pragnananda, ataupun juga dengan Abdusattorov kawan. Richard Rapport pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas oleh Jonas Bullbjerg dengan pion E5. Dan selanjutnya bukan kuda F3 bermain dengan Italian atau Ruy Lopez, atau mengembangkan gajah bermain dengan Vienna pembukaan bishop opening, atau kuda C3 kawan, melainkan kuda E2. Langkah pembukaan ini cukup aneh kawan dan cukup meragukan. Tapi bagi kalian para pemula bisa saja mengeksplorasi pembukaan seperti ini untuk memperkaya macam-macam pembukaan yang ingin kalian mainkan. Jelas langkah kuda ke peta E2 ini memang masih dalam tahap pembukaan. Tapi dalam tahap pembukaan kawan, tentu jalur-jalur pengembangan perwira harusnya dibuka lebar untuk mensegerakan perwiranya segera berkembang. Juga langkah prinsipal yang harus dilakukan oleh pemain saat pembukaan adalah mencoba mengontrol petak pusat. Inilah yang tadi dilakukan terlebih dahulu dengan pion E4, tapi langkah kedua ini sedikit menyalahi prinsip dasar pembukaan, di mana diagonal terang ini terblokade oleh kuda. Gajah sekarang sulit berkembang, menteri sulit berkembang, artinya beberapa tempo dia akan kehilangan pengembangan, terutama gajah terangnya atau menteri. Ini adalah pembukaan alapin kawan, di mana kita jarang melihat pembukaan seperti ini di level turnamen bergengsi. Tapi sekarang Richard Rapport ingin memainkan permainan seperti ini. Di posisi ini, kalau kita merespon langkah ala fin opening ini kawan dengan langkah-langkah dari engine, gajah C5 ini merupakan pilihan utama kawan untuk melanjutkan langkah. Atau kalian bisa merespon dengan kuda F6, kuda C6 juga bisa kalian lakukan. Kalau merespon dengan kuda bergerak ke peta C6, pion D4 bisa kalian lakukan, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda dan bertransposisi ke bentuk Scots game atau pembukaan atau permainan Skotlandia. Di sini kuda F6 dimainkan oleh Jonas Bullbjerg, dan di posisi ini kawan ada jebakan yang bisa kalian mainkan. Sebelum saya lanjutkan untuk ke langkah aslinya, jebakan berikutnya dari putih bisa memainkan pion F4 terlebih dahulu. Tujuan dari pembukaan alapin dengan kuda ke peta E2 kawan adalah untuk mendorong pion F4 atau pion D4. Itulah tujuan utama. Lagi-lagi untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan dua pionnya nanti jika pion ini sampai diterima kawan. Dan jika diterima seperti ini, kalian bisa melanjutkan ambil pion ini dengan kuda kawan, segera untuk membuka diagonal terang untuk pengembangan. Dan disinilah jebakan terjadi jika hitam sampai rakus ambil pion ini kawan. Langkah terbaik pada posisi ini adalah pion D5. Bisa kalian mainkan mode stockfish atau melanjutkan kuda C6 bisa jadi. Jika kuda rakus ambil pion ini, menteri kalian bergerak ke peta E2. Siap untuk ambil kuda di langkah berikutnya. Kalau di backup dengan salah satu pion ini kawan, pion D3 bisa kalian mainkan
kuda akan jatuh. Jika di backup oleh menteri, di sini menteri nanti juga bisa tewas kalau salah merespon kawan. Kuda bisa ke D5. Ancam menteri, ancaman skak di sini kawan, dan garbuan bagi benteng. Tentu saja menteri jika mundur, kuda bisa tewas kawan. Atau menteri maju ke petak terang, kuda skak, menteri juga tewas garbuan. Atau menteri bergerak ke peta ini untuk tetap mengawasi peta ini. Selanjutnya di sini kalian bisa menyerang dengan kuda B berkembang ke C3. Memberikan pressure bagi kuda dan kuda dapat dipastikan tewas. Kalau kalian memilih untuk menyerang salah satu kuda, ambil contoh dengan pion C6, maka selanjutnya di sini kalian bisa serang menteri hitam dengan pion D4 terlebih dahulu kawan. Agar di sini menteri hitam tidak berada di diagonal ini untuk mengawasi peta ini. Kalau sampai berani ambil, maka selanjutnya kalian bisa ambil kuda. Kalian untung kuda kawan. Kalau sampai berani kuda ini diambil oleh menteri, maka kuda ke F6, skak, double skak kawan, dan menteri jatuh. Kalau di sini diambil dengan pion, maaf kawan, maka selanjutnya kuda akan ke peta D6, skak, double skak, dan selanjutnya di sini tentu saja harus bergeser kawan raja karena double skak, dan menteri akan ke peta E8 skak. Memaksa raja akan ke C7, selanjutnya kuda akan ke peta B5 skak, dan menteri tewas kawan. Atau pada posisi ini jika kalian saat mendapatkan serangan pion ini, kalian bergerak ke peta ini, ya kuda akan tewas kawan. Dengan kuda pukul kuda, ancam menteri. Jika tetap saja ambil kuda ini, maka selanjutnya juga seperti ini kawan. Kalau tidak mau ambil ini, menteri bergeser kemana kawan? Apakah ke peta terang ini untuk menghindari ancaman kuda? Ya tetap saja di langkah berikutnya kuda akan ke peta D6, double skak. Raja bergeser dan skak mat satu langkah di sini. Itulah jebakan yang ada di Alavin. Pembukaan Alavin, pembukaan yang cukup aneh. Melangkahkan kudanya ke peta E2 bukan ke F3 dengan tujuan ingin mendorong salah satu pionnya ini kawan. Dan di sini direspon dengan langkah pion D4 bukan pion F4 lagi dari Richard Rapport. Pion E pukul pion D4, sekarang pion E5. Dan ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah keempat ini kawan. Kita sudah menemui langkah baru. Di game terdahulu yang sudah pernah terjadi, putih pukul balik pion hitam dengan kuda kawan. Dan variasinya ada yang menang putih, ada yang kalah, ada juga yang berakhir miss. Tapi pion E5 dimainkan oleh Richard Rapport dan balasan dari Jonas Bulbiar adalah kuda E4. Jelas di langkah berikutnya pion D5 akan dimainkan dan di sini menteri ambil pion D4. Pion D5 dipukul menggunakan end pasen, dipukul balik oleh kuda. Sekarang jumlah pion sama kawan dan mungkin terlihat tempo pengembangan pun sekarang imbang kembali. Menteri putih hanya sedikit mulai lebih aktif daripada menteri hitam sekarang. Selanjutnya kuda C3, kuda C6 ancam menteri, menteri ke-4 dan gajah D7. Untuk memblokade pimpinan kawan agar kudanya ini bebas bergerak nanti. Putih melanjutkan pengembangan, gajah gelapnya ke peta D2 dan pion A5. Apa langkah pion A5 ini kawan? Selain untuk persiapan serangan badai pion sayap menteri, karena terlihat di sini potensi yang paling terlihat dari putih adalah ingin melakukan rokade panjang kawan. Itulah pion A5 ini untuk mendapatkan penguasaan ruang, sekaligus untuk memberikan dukungan bagi kudanya jika ingin lompat ke peta B4 nanti dan discover attack bagi menteri putih. Coba kita akan otak-atik jika di posisi ini putih ambil contoh membuat langkah seperti pion H3, kuda B4 akan dimainkan kawan. Discover attack, ancam menteri. Setelah menteri ini mencoba mundur ke peta ini kawan untuk menjaga pion C2-nya, maka gajah E6 serang menteri lagi. Jika ditutup oleh kuda ya disikat oleh gajah. Jika di sini menteri ke-4 skak ditutup oleh pion, di langkah berikutnya akan memberikan kesempatan tempo pion B5 ancam menteri dan posisi menteri nanti akan sangat sulit pada posisi ini. Mungkin kuda F4 akan dimainkan untuk eliminasi gajah ini di langkah berikutnya. Tapi sekali lagi tempo nanti akan didapatkan oleh hitam dengan pion-pionnya. Itulah kenapa pada posisi ini Richard Rapport memilih langsung menggeser menterinya keluar ke tempat yang lebih terbuka. Gajah E7, rokade panjang oleh Richard Rapport. Gajah E6, incar pion di peta A2 kawan. Dan selanjutnya kuda G3. Mulai membuka kembali diagonal terangnya agar gajah ini segera aktif.
Rokade oleh Jonas Bulbier, dan di sini kuda G ke E4 menantang pertukaran, langsung diterima, dipukul balik oleh saudaranya, dan selanjutnya menteri keluar ke petak D5. Memberikan pressure di sini kawan, dan kuda kembali ke petak C3. Menteri bergerak ke petak E5 menantang pertukaran, sementara ditolak ditunda, gajah B5 terlebih dahulu. Sikat kuda mendapatkan menteri, agar menteri hitam ini sudah tidak ada yang menjaganya. Direspon oleh hitam dengan langkah gajah B4, memberikan pressure juga pada kuda yang ada di peta C3 agar bangunan pionnya nanti rusak bertumpuk kawan. Jika terjadi pertukaran, mungkin nanti didahului menteri pukul menteri, setelah dipukul balik oleh gajah, gajah sikat kuda, pionnya bertumpuk di lajur C, mungkin itu rencana hitam. Oleh karena itu di sini menteri ke G3 ingin melakukan pertukaran di sini agar nanti jika ada terjadi pertukaran di sini masih bisa dipukul balik dengan gajah, dan nanti jika terjadi pertukaran menteri di sini akan dipukul balik oleh pion H. Benteng mempunyai lajur yang semi terbuka. Tapi langkah ini kurang bagus menurut Stockfish kawan. Stockfish menyarankan pada posisi ini adalah benteng E1, benteng H ke E1 serang menteri. Kemungkinan jika terjadi pertukaran menteri ataupun juga menteri ini bergeser ke petak C5 salah satu pilihan. Kalau bertukar menteri seperti ini ya masih bisa dipukul balik oleh gajah. Setelah gajah pukul kuda yang ada di petak C3, di sini masih bisa dipukul balik oleh pion B, tapi tentu tujuan hitam adalah ingin merusak struktur pion putih seperti ini. Gajah bisa ambil pion yang ada di petak A2. Kalian juga bisa ambil pion ini nanti kawan, atau bergerak dengan benteng langsung naik ke baris ke-7. Bisa kalian lakukan juga. Itulah variasi yang dipilih oleh Stockfish jika pada posisi ini kalian menginginkan bermain dengan benteng E1 kawan. Tapi Richard Rapport memilih menterinya mundur ke petak G3 dan terjadi pertukaran menteri langsung. Dipukul balik oleh pion H. Dan sekarang kuda bergerak ke petak E5 kawan untuk menghindari ancaman gajah terang. Langkah ini juga langkah yang kurang bagus menurut Stockfish kawan. Stockfish menyarankan langsung jikat kuda setelah dipukul balik. Hitam bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke petak B4 kawan. Itulah taktik yang disarankan oleh Stockfish untuk menyerang pion ini. Jika sekarang pion ini didorong, kuda di sini skak, raja bergeser, kuda sikat gajah. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jonas Bulbier memilih langkah kudanya ke petak E5, dibalas dengan pion A3. Gajah mundur ke petak C5, selanjutnya di sini kuda bergerak ke petak E4, serang gajah gelap lagi. Gajah mundur ke petak B6, di sini kuda ke G5, gantian serang gajah terang. Gajah ke F5. Gajah gelap ini langsung ambil pion, ini juga bagus dilakukan oleh hitam kawan. Kalau kuda sikat gajah ya masih bisa dipukul balik oleh pion. Memang juga tidak mengenakkan mempunyai pion yang terpisah, tapi di langkah berikutnya pun juga hitam mempunyai tempo untuk serang pion ini. Mungkin akan dijaga oleh pion M4, serang kuda, serang pion yang ada di belakang. Di sini pion C6 bisa dimainkan, juga memberikan ancaman bagi perwira putih kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Permainan ini masih cukup seimbang dengan variasi ini pun, tapi di sini tadi memilih dengan langkah gajah F5, memberikan pressure bagi pion C2, dibalas dengan benteng D bergeser ke E1 ancam kuda. Kuda ke G4 mengincar pion F2 dengan dukungan bentengnya kawan, dan dijawab dengan pion F3. Melepaskan diri dari tekanan, kuda F2 serang benteng, benteng F1 berbalik ancam kuda, dan kuda hitam ini sepertinya sudah tidak bisa pulang ke rumah kawan, karena petak-petak ini sudah dikontrol semua oleh putih. Benteng persiapan naik dan hitam nanti akan kehilangan dua perwiranya dengan bertukar satu benteng putih. Di sini pion H6 dimainkan oleh Jonas Bulbier untuk memaksa kuda mundur agar nanti terjadi pertukaran dengan kudanya. Ide yang cukup bagus dan langkah terbaik dari Richard Rapport. Tidak menarik mundur kudanya ke sini kawan, karena pasti akan diadu dengan kuda hitam ini. Richard Rapport membuat langkah pengorbanan sementara, ambil pion F7 dan langsung diambil oleh raja. Jika diambil oleh benteng maka gajah C4, benteng ini juga bisa tewas kawan, akan merugikan bagi hitam. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi kuda diambil langsung oleh raja dan tidak terburu-buru juga melakukan skak yang merupakan salah satu pilihan juga.
Di sini Richard Rapport memilih dengan langkah gajah E3, menantang pertukaran gajah gelap agar kuda tidak lagi mempunyai dukungan. Di sini tidak langsung terjadi pertukaran yang merupakan pilihan terbaik, tapi kuda H3 dimainkan kawan. Berencana jika kuda ini langsung disikat oleh pion, maka hitam juga akan mendapatkan pion di sini. Dengan tempo ancam benteng, nanti setelah benteng ancam gajah, gajah bisa serang pion di sini, juga bisa mendapatkan, atau bergeser ke sini, ya gajah bisa ditarik mundur lagi kawan. Tapi di sini kawan, Richard Rapport tidak tertarik untuk langsung ambil kuda pion G4 terlebih dahulu. Untuk memblokade akses gajah, ancam gajah agar gajah nanti tidak mendapatkan pion yang ada di petak H3 ini. Dan di posisi ini, melihat dua perwiranya ini dalam tawanan pion putih, jelas salah satu perwira ini tewas kawan. Di sini Jonas Boulbier melakukan pertukaran gajah terlebih dahulu setelah dipukul balik oleh bentengnya Richard Rapport. Jonas Boulbier ambil pion yang ada di petak C2. Hitung-hitung, perwira juga tewas, lebih baik ambil satu pion untuk menyetarakan jumlah pion. Mungkin pemikiran sederhananya seperti itu kawan, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Stockfish menyarankan kuda ini lompat ke petak F4. Setelah pion ambil gajah, hitam bisa melanjutkan untuk mengeluarkan benteng kawan ke lajur pusat. Memang posisi putih masih cukup bagus dengan kekuatan gajah. Bentengnya juga cukup aktif kawan di posisi ini. Pion pun siap didorong untuk memberikan tempo untuk menyerang pion-pion hitam ini, untuk membuka lajur-lajur bagi benteng. Dan juga bentengnya nanti juga persiapan untuk menduduki baris ke-7 kawan, juga bisa dilakukan oleh putih di langkah berikutnya. Tapi di posisi ini tadi, Jonas Boulbier memilih untuk ambil pion yang ada di petak C2 dan langsung diambil oleh raja. Di sini kuda ke F4, ancam pion kawan terlebih dahulu gajah J4 skak. Raja G6, sekarang pion G3, melepaskan diri dari tekan kuda, juga berbalik ancam kuda, kuda ke H3, dan selanjutnya gajah D3 skak. Raja ke F7 lagi, sekarang benteng H1, serang kuda. Kuda ke F2, di sini gajah J4 lagi kawan skak, dan menghindari ancaman kuda ini kawan, selanjutnya kuda ini akan terjebak kawan, tidak bisa pulang ke rumah. Kenapa pada posisi ini saat diserang oleh benteng, kuda ini tidak bergerak ke petak G5 saja? Ini akan memberikan tempo bagi pion didorong maju. Kuda mundur ke petak E6, kalau mundur ke petak ini ya langsung disikat oleh gajah kawan. Jika pion G6 dimainkan oleh hitam, ingin menjebak posisi gajah di sini, tak ada masalah. Gajah nanti bisa selamat. Dengan langkah benteng ambil pion ini. Raja ke sini ya tinggal saja benteng ini mundur, tak ada masalah, atau di backup dengan pion G5, tak ada masalah. Oke, kita kembali ke langkah aslinya lagi kawan. Di posisi tadi kuda tidak memilih ke G5, memilih ke petak F2 dan gajah terlebih dahulu skak. Setelah raja ini ke petak G6 dan benteng H2, kuda terjebak. Ini membuat Jonas Boulbier menyerah. Lihat kawan bagaimana seorang super grandmaster memainkan pembukaan yang tak umum, yang banyak dihindari oleh para pemain-pemain top. Bermain dengan ala pin opening. Saya tak perlu lagi untuk melanjutkan langkah-langkahnya. Kuda ini jelas-jelas akan tewas di langkah berikutnya. Dia sudah tidak bisa balik kampung kawan. Kalau melakukan pergerakan ya ambil saja pion ini. Dan tetap saja dengan keunggulan sepasang benteng plus gajah, sudah tidak bisa berharap remis apalagi menang kawan. Dengan kekuatan yang tersisa hanya sepasang benteng. Semoga permainan dan ide-ide dari Richard Rapport tadi kawan yang bermain dengan pembukaan ala pin, kita ulangi lagi tadi. Idenya adalah kuda E2 ini untuk mendukung pion F-nya dan pion D4. Itulah tujuan utama. Teori simpelnya seperti itu kawan. Dan mungkin saja kalian tertarik untuk bermain pembukaan ala pin ini untuk mengecoh lawan kalian yang sering bermain dengan pembukaan Ruy Lopez ataupun Italian, patut dicoba kawan. Mungkin kalian ingin berkreasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.